Halo, jumpa lagi dengan Parta di sini. Kali ini kita membahas distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang kumulatif variabel acak X adalah peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X disimbolkan dengan F besar X sama dengan P X besar kurang dari sama dengan X kecil. Jadi bedakan penggunaan F kecil dan F besar. Kalau F kecil itu peluang biasa, kalau F besar itu peluang kumulatif. Sama seperti distribusi peluang kumulatif juga dapat dinyatakan ke dalam tiga bentuk, yaitu tabel, fungsi, dan grafik. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tabel di bawah ini adalah tabel distribusi peluang variabel acak diskrit X. Buatlah tabel, fungsi, dan grafik distribusi peluang kumulatif dari X. Ini contoh soal kita yang pertama. Untuk menjawab soal ini, pertama kita nyari peluang kumulatifnya. Pertama kita nyari F besar 0. F besar 0 itu sama dengan P X besar kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari sama dengan 0 kan 0 aja. Jadi F 0 itu sama dengan 2/10. Kemudian kita nyari F besar 1. F besar 1 itu kan sama dengan P X kurang dari sama dengan 1. Yang kurang dari sama dengan 1 di tabel itu kan 0 dan 1. Jadi F0 tambah F1 sama dengan 2/10 tambah 3/10 sama dengan 5/10. Kemudian kita cari F2. F2 itu adalah P X besar kurang dari sama dengan 2. Yang kurang dari sama dengan 2 adalah 0, 1, dan 2. F0 tambah F1 tambah F2 sama dengan 2/10 tambah 3/10 tambah 3/10. Jadi sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 kan sama dengan 8/10. Ada nggak cara lain? Ada. Kita kan tahu bahwa F kecil 0 ditambah F kecil 1 itu kan sama dengan F besar 1. Ya kan? F kecil 0 tambah F kecil 1 itu sama dengan F besar 1. F besar satunya adalah 5/10 tambah 3/10 sama dengan 8/10 gitu. Masih ada nggak cara lain? Masih ada 3 cara yang berbeda untuk ngitung peluang kumulatif. Kita bisa menggunakan cara komplement, cara kebalikan. Jadi kan yang ditanyakan P X besar kurang dari sama dengan 2. Jadi kita tulis rumus komplemennya 1 kurang 1 ini selalu ya. Kebalikan dari kurang sama dengan 2 apa? Kebalikan dari kurang dari sama dengan 2 adalah lebih dari 2. Sama dengan 1 dikurangi yang lebih dari 2 apa kan 3. Jadi F3 sama dengan 1 dikurangi 2/10 sama dengan 8/10. Barulah kita nyari F3. F3 itu P X kurang dari sama dengan 3. Kan ada 3 cara ngitungnya. Saya pakai cara yang kedua aja. Sebelum 3 apa? Sebelum 3 kan F2. Sebelum 3 kan 2X-nya. Jadi tulis F besar 2 tambah F kecil 3 sama dengan 8/10 tambah 2/10 sama dengan 10/10 1. Setelah ketemu nilai semua F-nya, barulah kita buat tabel distribusi peluang kumulatifnya. Ya, kita perbaiki tabel yang ini saja. Jadi kita di sini tulis sekarang F besar X. F0-nya 2/10, F1-nya 5/10, F besar 2-nya 8/10, F besar 3-nya 1.
Tabel distribusi peluang kumulatif paling ujung kanannya nilainya pasti 1. Kalau bukan 1 artinya ada yang salah dengan perhitunganmu. Barulah setelah ini kita buat fungsi distribusi peluang kumulatifnya. Jadi kita buat pertama F besar X. Kemudian yang paling atas kita buat 0. Nilai yang paling atas pasti 0. Sama kayak F kecil X itu. F besar X juga nilai yang paling atas 0. Koma. Untuk X kurang dari, kita lihat X terkecil di tabel. X terkecil di tabel adalah 0. Jadi di sini untuk X kurang dari 0. Jadi F besar X bernilai 0 untuk X kurang dari 0. Kemudian berikutnya kita urut dari kecil ke besar. Kan 2/10. Jadi tulis di sini 2/10 untuk X, tulis X-nya di tengah. Kemudian di sebelah kirinya tulis kurang dari sama dengan, di sebelah kanannya kurang dari. Di sini angka berapa ditulis? Angka 0 ditulis. 2/10-nya kan di atasnya angka 0, tulis 0. Kemudian di kanannya angka apa? Tulis angka setelah 0. Setelah 0 itu adalah 1 di tabel. Angka setelah 0 di tabel yaitu 1. Jadi F besar X itu akan sama dengan 2/10 untuk X, kalau dibacanya dari tengah ya, untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Kemudian kita buat setelah 2/10 5/10 untuk sama kejadiannya di sini X ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari 5/10-nya di atasnya X-nya angka berapa? 5, ini kan 5/10, di atasnya kan X-nya angka 1. Jadi tulis di sini 1, kemudian di sebelah kanannya setelah 1 apa? Di tabel 2. Kemudian yang berikutnya adalah 8/10 untuk lagi tulis X. Di atas 8/10 apa angkanya? Kan 2. Jadi di sini kurang dari sama dengan kurang dari, di sini di atas 8/10 2. Di sebelah setelah 2 itu adalah 3. Kemudian yang terakhir adalah 1 untuk X lebih dari sama dengan, di atas 1 angka berapa? Angka 3, lebih dari sama dengan 3. Jadi polanya seperti ini ya. Kalau paling atas tuh X kurang dari sama dengan 0. Kalau yang di bawah itu adalah X lebih dari sama dengan 3. Di atas tuh X kurang dari X terkecil. X terkecilnya kan 0. Paling bawah itu adalah X lebih dari sama dengan X terbesar tuh 3. Baru setelah ini kita bisa buat grafiknya. Buat grafik seperti ini, sumbu horizontalnya X, sumbu vertikalnya F besar X. Sudah? Pertama kita akan buat ini fungsi distribusi peluang kumulatifnya. Perhatikan yang paling pertama kan nilainya adalah 0 untuk X kurang dari 0. Jadi kita lihat X sama dengan 0 dulu. X sama dengan 0 kan di sini posisinya. X sama dengan 0 kan di sini posisinya. Jadi gitu kita perhatikan dulu. Ini kan X kurang dari 0 kan nggak ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya itu artinya lingkaran putih. Buat lingkaran putih di X sama dengan 0. Karena kurang dari itu tanda panahnya ke kiri. Buat tanda panah ke kiri. Tanda panah seperti ini. Udah. Kemudian kita perhatikan 2/10 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Jadinya kita perhatikan X-nya dari 0 sampai 1. Tingginya harus 2/10. Dari 0. 0-nya lingkaran hitam. Kenapa lingkaran hitam? Karena ada sama dengan, 1-nya lingkaran putih. Jadi dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Itu kita buat garis yang tingginya 2/10. Kita Kemudian 5/10 dari
untuk X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Jadi kita perhatikan X-nya dari 1 sampai 2. Kita buat garis dari 1 sampai 2 tingginya 5/10. Di satunya lingkaran hitam. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Kemudian di duanya lingkaran putih karena nggak ada sama dengannya. Dah, kemudian 8/10 dari 2 sampai 3 kita perhatikan duanya ada lingkaran hitamnya, tiganya nggak ada lingkaran hitamnya, lingkaran putih. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Jadi kita perhatikan 3 aja. Lingkarannya adalah hitam. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Tanda panahnya ke kanan. Kenapa? Karena lebih dari itu ke kanan, kurang dari itu ke kiri. Jadi inilah bentuk grafik fungsi peluang kumulatifnya. Bentuknya seperti fungsi tangga ya. Soal nomor 2, perhatikan tabel peluang kumulatif variabel acak diskrit X di bawah ini. Pertanyaannya, buatlah tabel distribusi peluang variabel acak diskrit X. Jadi di sini diketahui tabel peluang kumulatif, ditanya tabel peluangnya yang biasa. Kita coba jawab. Jadi di sebelah kirinya adalah tabel distribusi peluang kumulatif, di sebelah kanan adalah tabel distribusi peluang. Kita akan mengubah tabel di sebelah kiri menjadi tabel di sebelah kanan. Pertama, kita nyari F kecil 1 tentu saja. Rumusnya gimana? Rumusnya gini ya. F kecil C, sebut saja C, sama dengan F besar dari C dikurangi F besar sebelum C. Ya, saya buat rumusnya kayak gini aja, pakai kata-kata sederhana. Jadi kalau nyari F kecil 1 sama dengan F besar 1 dikurangi F besar sebelum 1. Sebelum 1 kan nggak ada, ya udah. Jadi jawabannya 3/11. Tulis di sini 3/11. Kemudian nyari F kecil 3 sama dengan F besar 3 dikurangi F besar sebelum 3. Sebelum 3 adalah 1. Jadi F besar 3-nya 5/11 dikurangi 3/11 sama dengan 2/11. Di sini tulis 2/11. Kemudian kita nyari F kecil 4 sama dengan F besar 4 dikurangi F besar sebelum 4. Sebelum 4 itu 3. Jadi F besar 4-nya 7/11 dikurangi F besar 3-nya 5/11 sama dengan 2/11. Kemudian F kecil 5 sama dengan F besar 5 dikurangi F besar sebelum 5. F besar sebelum 5 adalah F besar 4 sama dengan 1 dikurangi 7/11 sama dengan, samakan penyebut, 11/11 dikurangi 7/11 sama dengan 4/11. Jadi F kecil 4-nya 2/11, F kecil 5-nya 4/11. Oke, selesai untuk jawaban nomor 2. Kita ke soal terakhir, soal nomor 3. Perhatikan fungsi peluang kumulatif variabel acak diskrit di bawah ini. Tentukanlah P X kurang dari 6, P X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 7, P X kurang dari 5, dan yang terakhir P X lebih dari 6. Kita coba jawab soal ini. Yang pertama yang ditanya adalah P X kurang dari 6. Kita lihat di tabel. Yang kurang dari 6 itu kena yang mana? Ini ya, sebut saja daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5. Kurang dari 6 itu kena daerah mana? Kan kena daerah 3. Ya, jadi jawabannya ya 5/8. Selesai. Karena kena daerah 3. Kemudian nomor B, P X kurang dari 5. Udah, 5 itu ada di mana?
5 itu ada di daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, atau daerah 5. 5 itu kan lagi ada di daerah 3. 5 itu ada di sini. Kan X-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari 6, artinya kan 5 ada di sini. Jadi jawabannya ya kembali 5/8. Kemudian yang C, P X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 7. Itu caranya sama dengan batas kanan dikurangi batas kiri. Jadi kanan kurang kiri. Gitu aja saya tulis. Sama dengan P X kurang dari sama dengan 7 dikurangi P X kurang dari sama dengan 4. Ya kan sama-sama isi sama dengan. Kalau nggak isi sama dengan ya jangan isi sama dengannya. Jadi sama dengan Px kurang dari sama dengan 7. 7 itu ada di daerah mana? 7 itu kan ada di daerah 4. Jadinya kan 7/8 dikurangi X kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4 itu ada di daerah 3. Jadi ini 5/8 sama dengan 2/8. Kemudian yang terakhir adalah Px lebih dari 6. Kita pakai cara komplement sama dengan 1 dikurangi. Kebalikan X lebih dari 6 apa? Kebalikan lebih dari kan kurang dari. Kebalikan tidak sama dengan kan sama dengan 6. Ya, kebalikan X lebih dari 6 adalah X kurang dari sama dengan 6. Jadi sama dengan 1 dikurangi kurang dari sama dengan 6 itu kena daerah 3 apa kena daerah 4? Kan sama-sama ada angka 6. Itu kena daerah 4. Sebab ada tulisan sama dengannya. Jadi 6-nya harus termasuk. Kalau daerah 3, X kurang dari 6, 6-nya nggak termasuk. Kalau daerah 4, X lebih dari sama dengan 6 kurang dari 8, 6-nya termasuk. Jadi ini kena daerah 4. Jadi kurang 7/8 karena daerah 4 nilainya 7/8 sama dengan 8/8 kurang 7/8 1/8. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Saksikan video saya yang lain di channel ini. Terima kasih.